Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati. Mulai dari penciptaan langit bumi, bergantinya malam dan siang, Allah menghidupkan bumi. Di atas bumi yang sudah Allah hidupkan, kemudian banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang berjalan, melata dan seterusnya. Bahkan yang terbang juga masuk di sini. Semuanya itu la ayatin liqaumi yaqilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, kita akan ngaji dan menelaah ayat selanjutnya, yakni Al-Baqarah 164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan juga di dalam pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan juga di dalam bahtera atau kapal, allati yang tajri berlayar. Ada jaro, ada masya, ada saro yasir. Tajri itu maknanya berlari.
Al-Quran mengistilahkan menyebut kapal itu tajri di sini, di ayat ini. Allati tajri. Dan kapal atau bahtera yang berlari fil bahri, di lautan. Bima, dengan membawa pada apa-apa yang fa'u, yang bermanfaat, apa ma annasa, pada orang-orang, wama, dan juga di dalam apa-apa anzala, yang telah menurunkan Allahu, siapa Allah, minas samai, menurunkan minas samai, dari langit, mimmain, berupa air, jadi dari air maksudnya, fa'ahya, maka menghidupkan siapa Allah, bihi, dengan air, al-ardo, pada bumi, ba'da mautiha, setelah matinya bumi, wabatha, dan batha itu nasyaro, wabatha, dan bertebaran, fiha, di dalam, fiha, di dalam bumi, maksudnya di atas muka bumi, min kulli dabbatin, dari semua yang, mana katanya dabbah itu melata, tapi di sini maksudnya semuanya, mulai dari manusia, binatang, burung, semuanya ini masuk dabbah, dan semuanya yang berada dan berjalan di atas bumi gitu. Wa tasrifir riyahi, dan juga di dalam tasrifir riyah itu pergerakan angin. Kalau sekarang tasrifir riyah itu adalah bahasa kitanya cuaca, timur, barat, kemudian berapa kecepatannya, di mana diduga akan terjadi hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tasrifir riyah itu. Wa tasrifir riyahi wassahabi, pergerakan angin dan awan, al-musakhkhari bainas samai wal ardi, al-musakhkhar, yang dikendalikan. Apa pergerakannya ini? Bainas samai, di antara langit, wal ardi, dan bumi. Semua itu, tadi ada berapa waw atof itu, mulai dari penciptaan langit bumi, bergantinya malam dan siang, kemudian kapal yang berlari di atas lautan, di kapal yang ada di air, di lautan, itu bisa membawa banyak kebutuhan manusia gitu. Dan dari apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, kemudian dari air itu Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Di atas bumi yang sudah Allah hidupkan, kemudian banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang berjalan, melata, dan seterusnya. Bahkan yang terbang juga masuk di sini. Semuanya itu la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semua sungguh menjadi satu tanda, sebagai tanda kebesaran Allah, liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa di dalam penciptaan Allah untuk langit dan bumi,
itu tidak cukup kalau kita hanya melihat apa adanya, tapi harus bisa dilihat sebagai kemahakuasaan Allah. Jika umat manusia yang lain, ya bumi apa adanya, langit ya sudah begitu, alam semesta ini, katanya orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, semuanya itu ada apa adanya. Tapi bagi orang yang beriman, kita diingatkan oleh Allah, oh tidak, kalau kamu mau memikirkan, mau merenungkan, kemudian mau menggunakan akal, nah ini lagi akal ditantang. Kalau mau menggunakan akal, maka akan bisa kelihatan semua itu tidak lain merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Kita selama ini karena sesuatu yang biasa-biasa saja, alamiah, kita mungkin tidak mempedulikan. Pernahkah kita berpikir, kalian mulai duduk di sini dari gelap, tahu-tahu nanti setelah selesai ngaji terang. Itu salah satu contohnya, pergantian antara siang malam. Bun, i'jazun. Kata i'jaz itu merupakan masdar dari fi'il madi a'jaza. Fi'il mudhari yu'jizu. A'jaza yu'jizu. Adzun itu maknanya lemah. Ana ajizun anit tafkir. Saya nggak habis pikir ya. A'jaza yu'jizu i'jaz. A'jaza itu merupakan tad'if dari lazim adzun. Lemah. Ini kata kerja intransitif. Kalau melemahkan, kata kerja transitif. Duduk itu namanya fi'il lazim atau kata kerja intransitif. Kalau mendudukkan itu artinya transitif. Lemah itu kata kerja intransitif atau fi'il lazim. Sementara melemahkan itu berarti transitif. Nah, sini i'jazun. Makna katanya maksudnya i'jaz itu pelemahan pada akal kita untuk bisa memahami keterangan-keterangan di dalam Al-Quran ini. Jadi maka ada ini kalimat i'jaz. Termasuk mukjizat itu juga terambil dari kata itu. Mukjizat itu adalah satu kelebihan yang tentunya menjadi kelemahan bagi manusia biasa. Ini kelebihan seorang nabi dan menjadi kelemahan manusia pada umumnya. Sini dikatakan i'jazun. Bolehlah kita maknai semua apa yang akal manusia itu lemah untuk memahami. Pengistilahan dalam Indonesia masih sulit sekali. Maka supaya aman, ya i'jaz gitu aja. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang pas. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Kata wal fulkil lati tajri fil bahri ada berjalan, ada juga kalau berjalan kalian tahu. Kalau seperti kapal atau yang di air itu namanya saroyasiru. Apa istilah bahasa Indonesia apa saroyasiru itu? Berlaju. Nah, di sini Al-Qur'an kok menyebut pakai kata-kata tajri. Kapal kok berlari? Jadi dikatakan alladzi yajri yakumu biharokatain. Apa yang berlari yakumu maksudnya di sini yaf'alu biharokatain dengan dua gerakan. Namanya berlari itu pasti menggunakan dua gerakan. Harokatun minal kholfi ilal amam. Satu gerakan minal kholfi dari belakang menuju depan. Coba lihat kalau kalian berjalan atau berlari. Gerakan kalian dari belakang
kaki kamu itu diayunkan ke depan. Nggih. Terus itu harokatun minal khalfi lil amam, wa harokatun, dan gerakan selanjutnya min asfal li a'la, dari bawah ke atas, diangkat dibawa ke atas, dari bawah terangkat kaki ke atas, turun lagi, terus begitu. Itu dua gerakan berlari. Wahadih sufun, dan adapun kapal-kapal ini takumu binafsil harokatain, juga melakukan dua gerakan itu, filmai, di air. Falafdotu tajri, maka adapun kata tajri di sini huna maksudatun, terdapat maksud atau ada tujuannya, ada maksudnya. Undur ila qaulihi ta'ala, lihatlah pada firman Allah, wasyamsu tajri, matahari kok berlari. Nah, itu salah satu contoh. Ini juga ijaz. Sampai saat ini kita tahu matahari itu diam, yang mengitari matahari itu adalah planet-planet termasuk bumi, karena bumi masuk planet. Jadi bumi yang di matahari yang dikelilingin, buminya diem. Di Al-Quran kok ada kalimat wasyamsu tajri di surat Yasin itu, faqad iktasyafu, faqad maka sungguh, iktasyafu telah mendeteksi, siapa para ilmuwan. Nah, itu yang mana ilmuwan. Faqad iktasyafu, maka sungguh telah mendeteksi, atau bisa kita juga manain sudah ada penemuan, sudah menyingkap. Siapa para ilmuwan? Hadisan, baru-baru saja, maksudnya jauh setelahnya Al-Quran. Setelahnya Al-Quran ini turun, baru para ilmuwan bisa menyingkap satu rahasia. Itu annal kawakiba, bahwasanya planet-planet itu, wan nujuma, dan bintang-bintang, takumu biharokatain, planet, bintang, semuanya itu melakukan dua gerakan. Gerakan yang pertama itu dari belakang ke depan, dan gerakan selanjutnya yang kedua dari bawah ke atas. Ini. Jadi ternyata planet dan bintang-bintang itu, setelah banyak yang orang-orang yang sudah tersingkap rahasia dari inna fi khalqis samawati wal ardi, yang sudah pakar dalam membahas satu bahasan saja di sini. Di sini ada, kita lihat ada 5 bahasan. Kalau sudah menguasai satu bahasan di dalam ayat ini, pasti sudah menjadi pakar. Inna fi khalqis samawat. Nah, para ulama-ulama yang sudah menyingkap hal ini, mereka itu menemukan satu rahasia ilmu yang selama ini belum diketahui, bahwasanya planet dan bintang-bintang itu juga melakukan dua gerakan. Apa dua gerakannya? Harokatun dairiyatun, gerakan yang mengitari, dairiyah itu mengelilingi, taduru haula syamsi, jadi planet-planet itu mengelilingi matahari. Waharokatun roksiyatun, serta pergerakan roksiyah, yakni pergerakan dari atas ke bawah. Ini hal yang demikian ini diturunkan jauh setelah turunnya Al-Quran. Jadi di awal-awal turunnya Islam, di awal-awal turunnya Al-Quran, mungkin orang Arab pada waktu itu, kok iso matahari tajri, kok bisa sufun tajri.
Hanya tersingkap oleh para ulama. I'jaz Al-Quran seperti ini tidak akan pernah habis. Jadi banyak sekali rahasia yang belum tersingkap. Yang bisa menyingkap rahasia ini, maka pastilah dia akan menjadi sosok ilmuwan. Jadi banyak. Semua itu tidak lain di qaumi yaqilun. Bisa terungkap, bisa tersingkap oleh orang-orang yang bisa memaksimalkan akal, berpikir. Nah ini wajibnya bagi umat Islam untuk terus berpikir dan berpikir. Harokatun dairiyatun wa harokatun roksiyatun ala mihwari dawraniha. Gerakan inti maksudnya dari poros perputarannya. Saya contohkan tadi. Jadi planet termasuk bumi itu mengelilingi matahari. Hitungannya itu 1 tahun. Kita ini sekarang sebagai penduduk bumi sedang berjalan-jalan mengitari matahari. Nanti akan kembali lagi di mana awal perjalanan itu. Hitungan bisa kembali dari tempat awal itu 1 tahun. Kalau hitungan pergerakan artinya berputar sendirinya itu bumi, hitungannya ketemu 1 hari, siang malam, pergantiannya begitu. Fasubhana man hada kalamuhu, maka maha suci zat yang ini merupakan firman-Nya. Wa minal i'jazi aidan, dan termasuk dari i'jaz Al-Quran juga an-nasufuna, bahwasanya kapal-kapal ayyama nuzulil Qur'ani, di masa-masa turunnya Al-Quran, lam takun, belum ada apa kapal tajri, berlari. Artinya di masa-masa turunnya Al-Quran, kapal itu tidak seperti bagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran ini. Kapal besar, kapal perang. Kalau kalian melihat ya film-film kuno, film Troy atau film-film klasik gitu, yang menggerakkan kapal itu layar dan tenaga orang. Jadi sampai ratusan atau puluhan orang yang menggayuhkan. Enggak pakai kata menggayuhkan, tapi tajri di sini. Penggerak kapal cepat itu baru-baru ini saja. Dulu ya pakai layar atau pakai gayungan, banyak orang. Ini bikin maksudnya. Wa minal i'jazi aidan an-nasufuna ayyama nuzulil Qur'ani lam takun tajri bal kanat tasiru, akan tetapi kanat ada apa sufun tasiru, ya berlaju itu. Bukan menggunakan gerakan seperti yang berlari, tapi berlaju. Itu. Amal jaryanu, adapun lari, falam narohu, maka belumlah melihat siapa kita pada gerakan lari, illa fisufunil hadisati, kecuali pada kapal-kapal modern, as-sufun al-hadisah, allati yang tasiru melaju apa as-sufun al-hadisah bil muatiri al-amlaqah, berlaju dengan al-muatir. Muatir itu jamak dari motor, maksudnya motor-motor al-amlaqah yang berdaya besar. Banyak di pelabuhan-pelabuhan ada pilihan kapal yang biasa, ada yang cepat, penyeberangan Jawa Sumatera itu ada juga. Sekarang di Gilimanuk juga ada, maaf di Ketapang itu ada
kapal cepat untuk penerbangan Banyuwangi-Denpasar. Banyuwangi-Denpasar yang biasanya bisa ditempuh dari Banyuwangi ke Denpasar 3,5 sampai 4 jam. Nah, kalau naik kapal itu dari Banyuwangi ke Denpasar cukup ditempuh 2,5 jam. Jadi sangat mengirit waktu. Ini yang dimaksud as-sufun al-hadisah. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Harfu fi, adapun kata fi di dalam ayat tersebut yadullu ala anna juz'an minas safinah yakunu ghatisan fil ma. Kata fi di sini wal fulkil lati tajri fi itu yadullu menunjukkan ala anna juz'an bahwasanya sebagian minas safinati dari kapal, sebagian badan, sebagian dari bagian kapal itu yakunu ada apa juz ghatisan menyelam fil ma'i di dalam air. Falaisatis safinatu, falaisat maka tidaklah as-safinatu kapal kullaha semuanya tofiatan mengambang alal ma'i di atas air. Wa illa, karena jika tidak la ustu'mila harfu ala. Kalau umpamanya semuanya ada di atas air, maka yang dipakai bukan kata fi, tapi ustu'mila harfu ala, dipakai kata ala. Wal fulkil lati tajri alal bahri, tapi tetap wal fulkil lati tajri fil bahri. Wahada, dan yang demikian ini ma yuhaqqiqu qawaninut taf, itu membenarkan qawaninat tafwi, hukum-hukum tentang gaya apung. Jadi qawanin tafwi, gaya apung. Wallati lam tu'raf illa hadisan, dan yang demikian itu lam tu'raf, belum diketahui, illa hadisan, kecuali baru-baru saja. Di zaman turunnya Al-Quran tidak diketahui gaya-gaya model begini, hukum-hukum apungan dan sebagainya. Wal fulkil lati tajri fil bahri laisa makna dzalika anna hunaka sufunan la tajri fil bahri. Ini juga ada tambahannya. Dan kapal-kapal yang berlari di lautan. Laisa makna dzalika, tidaklah makna dan demikian itu anna hunaka, bahwasanya terdapat sufunan, kapal-kapal la tajri fil bahri, terdapat kapal-kapal yang tidak berjalan di lautan, maksudnya di air gitu. Walakin, akan tetapi atat litakidin, atat datang, atau ada apa kalimat seperti itu litakid, untuk takkid. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'iri yatiru bijanahai, wala ta'irin, dan juga burung-burung gitu, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Jadi nggak ada, kenapa kok pakai kedua sayap? Emangnya ada burung-burung yang terbang tidak dengan kedua sayapnya? Maksudnya kalimat gitu. Idh kullu tuyuri, karena semua burung-burung itu tatiru bijanahai, tatiru bijanahaini, burung-burung itu terbang dengan menggunakan dua sayapnya. Wa batha fiha min kulli dabbah, wa batha fiha, yakni
Nasyara fiha, tersebar fiha di bumi. Min kulli dabbah. Kalimat min kulli dabbah itu apa maksudnya? Hiya kullu ma yadubbu 'alal ardi. Hiya, adapun maksud dari kalimat dabbah di sini, kullu ma, setiap apa-apa, yadubbu, yang melata, yang ya berjalan, bisa juga 'alal ardi, di atas bumi, min insanin, dari manusia, wahayawanin, juga binatang, watuyurin, dan burung-burung, wahasyaratin, dan juga serangga, wa ghairiha, dan selainnya. Ini makna min kulli dabbah. Jadi buminya dihidupin dulu dengan air dari langit. Setelah bumi hidup, kemudian banyaklah kehidupan di bumi. Mulai dari zaman sebelum masa dinosaurus. Kalian kalau tahu ada kisah-kisah prasejarah. Pernah ada yang ke Jatim Park 3. Arena pertama itu yang masuk di kereta, tahu kalian? Di kereta, kemudian kereta panjang, kemudian masuk dijelasin. Nah, yaitu. Nah, semua itu ada proses. Dengan hitungan jangka waktu yang begitu lama. Mula-mula ya buminya dihidupin dulu oleh Allah. Dari yang sebelumnya mati. Artinya ketika bumi masih mati, tidak ada kehidupan. Karena yang dihidupin adalah bumi. Wahya bihaz ardo. Wa tasrifir riyah. Maksud kata tasrifur riyah di sini adalah ai irsaluha wa taujihuha. Irsal itu mengirimkan angin, wa taujihuha, dan mengarahkan angin. Jangan dianggap biasa. Angin kita lihat ke kiri, ke kanan, terus bisa datang angin. Jangan dikira biasa ada kehidupan begini. Di planet-planet lain, kalau ada katanya, oh di planet lain ada kehidupan, kita masih hanya mengatakan wallahu a'lam, karena masih belum terbukti. Itu masih spekulasi, masih berupa prediksi saja. Di bulan ada kehidupan begini. Kalau umpamanya lihat ada bisa ngambil air di bulan, mungkin di tempat-tempat lain. Karena air merupakan salah satu media untuk kehidupan inti manusia. Air itu merupakan media inti. Tidak ada air, wah repot. Orang mungkin bisa tidak makan 3 hari. Tapi kalau namanya air, wah, sangat vital sekali. Wa ghaliban ma tusta'malu kalimatu ar-rih lisyarri. Wa ghaliban, dan biasanya ma tusta'malu, ghaliban ma, biasanya ma barang tusta'malu, dipakai atau dipergunakan kalimatu ar-rih, kata rih. Ada riyah, ada rih. Biasanya kata rih itu digunakan lisyarri, untuk sesuatu yang jelek. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Wa amma adun, dan adapun kaum Ad, fa uhliku, maka dibinasakan siapa kaum Ad, birihin sorsorin atiyah, dengan angin sorsorin atiyah yang sangat dingin dan kencang. Jadi kaum Ad itu termasuk kaum yang dibinasakan oleh Allah, dan cara pembinasannya dengan didatangkan angin yang
Anginnya itu dingin dan kencang. Dipakai kata rih. Jadi di Al-Quran itu biasanya kata-kata rih itu digunakan untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak mengenakkan. Ada juga kama salirihim fiha sirrun asobat harsa qaumin dolamu anfusahum fa'ahlakat. Kamis lirihin seperti atau ibarat angin, fiha sirrun asobat harsa qaumin. Di dalam angin itu sirrun, terdapat hawa dingin, asobat yang menimpa apa rih, harsa qaumin pada tanamannya satu kaum, dolamu yang mendolimi siapa kaum, anfusahum pada diri mereka. Maksudnya mereka yang suka berbuat kesalahan. Fa'ahlakat, maka merusak apa angin ini hu pada harsa. Ini angin juga bermakna jelek, konotasinya jelek. Rihun fiha adzabun alimun. Ini juga rihun, angin, fiha yang di dalam angin itu adzabun alimun. Santri Al-Munawwariyah, lihat, kitabun. Yang betul hada kitabun atau hadihi kitabun. Hada kitabun atau hadihi kitabun. Hada kitabun. Kolan suatun. Yang betul hadihi kolan suatun atau hada kolan suatun. Kolan suatun. Karena ada kolan suata marbutonya. Sekarang yang betul hada rihun atau hadihi rihun. Atau hadihi rihun. Hada rihun atau hadihi rihun. Hadihi rihun. Rihun itu di sini maknanya muannas semua kembalinya. Al-Quran memberikan gambaran bahwa ini namanya ismul muannas majazi. Di mana kalau umpamanya sapi itu betina apa jantan, bisa ketahuan betina atau jantannya. Ayam bisa ketahuan betina atau jantannya. Tapi kalau seperti angin, tahu-tahu di Al-Quran di sini domirnya mengarah kepada muannas semua. Nah, ini ilmu juga. Rihun fiha adzabun alim. Terdapat siksa yang sangat pedih. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.